apa kabar? Bertemu lagi bersama Bu Fani dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran kita hari ini adalah faktor bilangan. Ada yang sudah tahu apa itu faktor bilangan? Mari kita belajar bersama. Let's go! Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini Bu Fani punya 12 pensil. Pensil tersebut akan dibagikan ke beberapa siswa. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 6 siswa. Lalu, bagaimana ya? Apabila pensil itu diberikan ke satu siswa, maka satu siswa itu dapat berapa? Apabila pensil itu diberikan ke 6 siswa, maka setiap siswa masing-masing dapat berapa ya? Mari kita simak. Nah, ketika 12 pensil tadi diberikan ke satu siswa, maka siswa tersebut akan mendapat 12 pensil. Lalu, ketika 12 pensil diberikan ke dua siswa, maka masing-masing mendapat 6 pensil. Ketika pensil tersebut diberikan ke 3 siswa, maka masing-masing anak mendapat 4 pensil. Kalau dibagikan ke 4 siswa, masing-masing dapat berapa ya? Benar sekali, dapat 3 pensil. Nah, sekarang bagaimana jika 12 pensil tadi diberikan ke 5 siswa? Ya, betul, tidak bisa dibagi rata. Setiap anak, masing-masing anak bisa mendapat bagian yang berbeda-beda. Nah, kenapa ya sebabnya? Coba kita lanjut dulu. Ketika 12 pensil tadi diberikan ke 6 siswa, maka masing-masing anak akan mendapat, betul sekali, masing-masing anak akan mendapat 2 pensil. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi ketika 12 pensil dibagikan ke 5 anak tidak bisa? Nah, karena 5 itu bukan merupakan faktor dari 12. Nah, faktor itu apa? Akan kita pelajari setelah ini. Dari kelima kejadian di atas dapat dituliskan dalam bentuk pembagian seperti ini. 12 dibagi 1 artinya 12 pensil dibagikan ke satu siswa, maka hasilnya adalah 12. Setiap anak mendapat 12. Ketika 12 pensil dibagi ke dua siswa, maka setiap anak mendapat 6. Dan seterusnya sampai dengan 12 pensil dibagikan ke 6 siswa, maka setiap anak mendapat 2. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, di sini tidak ada angka 5. Karena angka 5 ini bukan merupakan faktor dari 12. Nah, angka-angka yang dicetak tebal ini, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, merupakan faktor dari 12. Faktor disebut juga sebagai pembagi. Nah, maka faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Untuk dapat mencari faktor, kalian bisa gunakan cara pembagian atau perkalian. Nah, supaya lebih jelas, silahkan anak-anak perhatikan contoh berikut. Tentukan faktor dari 8. Nah, maka bisa kita buat seperti ini anak-anak. Dibuat dalam bentuk tabel. Nah, kalau mencari faktor, usahakan dimulai dari bilangan yang terkecil, yaitu angka 1. Maka kita bisa gunakan cara pembagian ataupun perkalian. Bu Fani ajarkan yang cara pembagian dulu. 8 dibagi 1, maka diperoleh 8. Nah, kalau sudah, kita coba ke angka berikutnya. Apakah 8 bisa dibagi 2? Ya, betul sekali bisa. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Adakah bilangan yang lain? Apakah 8 bisa dibagi 3? Tidak ya, maka faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Karena bilangan 1, 2, 4, dan 8 tadi membagi habis 8. Membagi habis di sini artinya adalah
bilangan 8 tersebut, bilangan 1, 2, 4, dan 8 tersebut membagi habis 8 artinya tidak bersisa atau mempunyai sisa 0. Nah, bilangan yang membagi habis ini disebut sebagai faktor. Nah, kalau cara perkalian, kalian bisa gunakan 1 kali berapa yang menghasilkan angka 8 atau 2 kali berapa yang menghasilkan angka 8. Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua, tentukan faktor dari 20. Nah, caranya sama ya kayak tadi. Kita bagi mulai dari bilangan terkecil. 20 dibagi 1 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Bu, kenapa 3 tidak ikut? Kenapa langsung loncat ke 4? Ya karena 3 tidak bisa membagi habis 20. Kalau 20 dibagi 3, maka akan menghasilkan sisa. Nah, yang menghasilkan sisa bukan merupakan faktor dari bilangan tersebut. Nah, maka bilangan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 itu merupakan faktor dari 20 karena mereka semua membagi habis 20. Kalau 6 bisa tidak, Bu? Tidak bisa, karena kalau 20 dibagi 6 akan menghasilkan sisa. Jelas, anak-anak? Coba sekarang dari dua contoh tadi, anak-anak bisa simpulkan apa itu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tertentu. Ingat ya, harus bisa membagi habis bilangan tertentu. Jadi kalau ada sisanya, bukan merupakan faktor dari bilangan tersebut. Coba kita perhatikan satu contoh lagi. Contoh berikutnya adalah tentukan faktor dari 36. Nah, seperti tadi, sama ya. Kita coba dari angka 1, 36 dibagi 1, betul, hasilnya 36. 36 dibagi 2, ya 18. Kita coba lagi, kalau 36 bagi 3, bisa nggak ya? Bisa sekali. 36 dibagi 3 adalah 12. Kalau 4, oh masih bisa. 36 dibagi 4, hasilnya adalah 9. Kalau 5 gimana, Bu? Kira-kira kalau 36 dibagi 5 bersisa tidak ya? Oh, menghasilkan sisa anak-anak. Jadi 5 tidak bisa. Maka kita langsung loncat ke 6. 36 dibagi 6 adalah 6. Nah, bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 itu membagi habis 36. Maka mereka disebut sebagai faktor dari 36. Bu, 6-nya ada 2, lalu disebutkan dua-duanya atau salah satu saja? Salah satu saja ya anak-anak ya, karena di situ 6-nya kan kembar, jadi cukup disebutkan satu saja. Nah, demikian anak-anak penjelasan mengenai faktor dari bilangan. Jika ada yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya ke Bu Fani melalui nomor Bu Fani, atau besok ketika pembelajaran di kelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, sekarang silahkan anak-anak kerjakan tugas yang sudah Bu Fani upload di Google Classroom. Tulis soalnya di buku PSPR. Besok ketika masuk akan kita bahas. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Bye-bye.